Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurti Sarjana Agama, Magister Pendidikan, selaku Guru Pengampu Sejarah Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berasal dari jamaknya kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin atau penerus yang mendapat petunjuk. Pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Yang kedua, pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga, kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Juga tuntunan untuk belajar bahasa Arab sudah mulai tampak. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju. Pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam, dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Salah satu usaha yang begitu cemerlang yang sangat berpengaruh bagi pendidikan Islam yaitu mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, rakyat tidak banyak terjadi perkembangan pendidikan dibandingkan masa sebelumnya, sebab pada masa ini pendidikan diserahkan kepada rakyat. Pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa, pemerintahannya tidak stabil. Dengan kericuan politik pada masa Ali, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, sebab perhatiannya ditumpahkan pada kedamaian bagi Islam. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, yang menekan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Pusat-pusat pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin: 1. Mekah, 2. Basra, 3. Kufah, 4. Damaskus, 5. Mesir. Demikian penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.